Halo Sobat RSCM, saya Syahresna Heriawan Siono, dokter Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Saya akan berbagi tentang demensia Alzheimer. Demensia Alzheimer itu sebenarnya merupakan bahagian dari demensia secara keseluruhan. Jadi demensia atau yang Sobat Sehat RSCM itu kenal sebagai pikun, penyebabnya itu banyak. Alzheimer merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab. Karena penyebab lain seperti misalnya kekurangan vitamin yang berat, infeksi, itu juga bisa merupakan penyebab dari demensia. Jadi sekali lagi, Alzheimer merupakan salah satu penyebab dari demensia yang tersering. Oleh sebab itu disebut sebagai demensia Alzheimer. Penyebab dari demensia Alzheimer itu ya penyakit Alzheimer. Suatu penyakit yang ditandai dengan adanya endapan protein yang abnormal di otak sehingga mengganggu fungsi otak. Sebenarnya endapan protein abnormal tersebut memang hanya bisa diketahui ketika pasien tersebut sudah meninggal, sehingga hanya bisa diketahui melalui otopsi. Jadi penyebabnya adalah penyakit Alzheimer yang ditandai dengan adanya endapan protein abnormal tersebut di otak manusia. Tanda-tanda dari demensia Alzheimer itu sebenarnya cukup banyak, tapi kita kenal ada beberapa yang paling sering muncul, yang menyebabkan keluarga pasien kemudian membawa ke tenaga profesional untuk minta pengobatan. Misalnya tiba-tiba ada kemunduran dari kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas yang tadinya dia sudah biasa, mudah sekali melakukan kegiatan tersebut, misalnya menggunakan telepon atau menggunakan remote control untuk TV, yang tadinya merupakan suatu hal yang biasa dia lakukan sehari-hari. Namun tiba-tiba ia kehilangan kemampuan atau menjadi bingung untuk menggunakan alat-alat sederhana tersebut. Atau lambat laun kok menjadi sering sekali ya bertanya atau menyatakan sesuatu hal yang berulang kali, itu lagi. Sehingga temannya di rumah, teman hidup atau orang yang tinggal serumah bertanya-tanya, tadi sudah ditanya, kok ditanya lagi ya dalam jangka waktu yang belum terlalu lama. Dan itu menjadi perhatian khusus, sehingga kemudian keluarganya mencari tempat untuk berobat. Yang juga bisa menjadi tanda adalah misalnya menjadi enggan untuk bergaul. Tadinya dia rutin, setiap pagi datang ke kelompok senam di lingkungan RT-nya atau di lingkungan dekat rumahnya. Lalu tiba-tiba mengatakan, aku nggak mau males. Atau enggan untuk datang di pertemuan keluarga. Atau ketika ada suatu acara di rumah, ia di kamar saja, nggak mau keluar. Jadi seolah-olah seperti menutup hubungan dengan lingkungan sosial sekitarnya. Itu kita mesti berhati-hati, jangan-jangan itu merupakan tanda-tanda. Bisa juga menjadi kehilangan minat, murung, seperti orang yang kesepian, lebih banyak diam. Itu kita juga mesti hati-hati. Jangan-jangan ini merupakan tanda awal dari suatu kondisi demensia. Dalam kondisi yang lebih berat, bisa kehilangan orientasi. Apa itu kehilangan orientasinya? Tadinya dia kenal tempat ini, tapi kemudian suatu saat dia tidak mengenali lingkungan situasi itu. Sehingga kemudian kalau dia berada atau pergi ke tempat tersebut, tidak bisa kembali. Ya. Atau kehilangan orientasi orang. Dia tidak kenal lagi dengan teman lamanya. Atau jangan-jangan dia lupa pada anaknya, itu bisa terjadi. Atau orientasi waktunya yang hilang, dia tidak dapat lagi membedakan apakah ini pagi, atau siang, atau malam. Kalau dia muslim, dia lupa, saya sudah sholat atau belum ya? Nah, mudah-mudahan jangan sampai ada yang lupa sama istri atau suami ya, tapi itu bisa menjadi suatu tanda-tanda atau gejala dari demensia. Lupa-lupa akan hal-hal yang baru terjadi, itu merupakan suatu ciri khas juga pada pasien demensia. Biasanya, ingatan akan peristiwa-peristiwa yang lampau itu masih terpelihara, tapi justru hal-hal yang baru dia lupa. Itu merupakan beberapa gejala dari demensia.
Nah, pada kondisi yang lanjut atau apabila ada suatu pemenuhan kebutuhan yang tak terjalani, biasanya pasien itu menampilkan gejala yang dia rasakan nggak nyaman itu dalam bentuk perilaku yang misalnya tiba-tiba menjadi aneh. Jalan mondar, mandir, tanpa tujuan, malam tidak mau tidur, ingin melakukan suatu kegiatan yang repetitif. Sebenarnya jangan-jangan ada sesuatu yang tidak nyaman yang ada di dalam dirinya. Misalnya dia ada rasa ingin buang air besar, atau ingin buang air kecil, atau dia merasa lapar atau haus, tapi dia tidak mampu mengekspresikan atau menyatakan rasa nggak nyaman di perut atau di kandung kemihnya itu, karena dia kehilangan kemampuan untuk mengutarakan perasaannya, kehilangan kemampuan untuk mengatakan bahwa aku haus. Karena perbendaharaan kata haus itu hilang dari perbendaharaan kata di otaknya, di memorinya. Sehingga kemudian muncul dalam bentuk, yaitu tadi, rasa tidak nyamannya muncul dalam bentuk perilaku yang berbeda, yang aneh. Sehingga kepribadiannya juga bisa kelihatan berubah. Nah, itu beberapa gejala yang bisa ditemui pada pasien dengan demensia Alzheimer. Pengobatan untuk demensia Alzheimer itu kan sebenarnya gangguan terdapat pada otak. Terdapat kemunduran fungsi di otak. Oleh sebab itu, otak perlu diberikan stimulasi. Berbagai macam stimulasi dapat kita berikan ke otak, latihan untuk otak. Teman-teman dapat mengakses nanti apa yang disebut sebagai senam otak. Demikian pula stimulasi yang lain, misalnya mempelajari hal-hal yang baru, membaca, tetap dirangsang untuk membaca, tapi kemudian harus ada dialog, interaksi dengan orang rumah. Apa yang dibaca, diminta untuk menceritakan kembali apa yang dia pelajari, apa yang dia baca. Atau kita kembangkan hobi baru bagi yang bersangkutan. Misalnya kita ajak untuk belajar melukis, kita ajak untuk belajar menari, kita ajak untuk poco-poco, ya, asal ditemani dan kemudian berbagai macam aktivitas tersebut kita lakukan secara berkesinambungan, jangan hanya sekali-sekali. Nah, stimulasi-stimulasi seperti itu akan sangat menguntungkan untuk tetap mempertahankan fungsi otak tersebut. Bersosialisasi juga merupakan suatu hal yang penting, karena ketika bersosialisasi itu selalu ada impuls baru, interaksi dengan orang lain yang juga akan merangsang fungsi di otak untuk berbicara terus dan sebagainya. Nah, jadi stimulasi otak itu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pengobatan demensia. Pengobatan lain adalah jangan lupa untuk mempertahankan kondisi fisik dan kondisi sosial agar tetap optimal. Jadi misalnya, makanan, kemudian senam, itu tetap harus dapat dilakukan dengan baik dan teratur. Nutrisi yang seimbang, demikian pula aktivitas jasmani sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, itu harus tetap dipertahankan. Nah, kemudian baru kita mengenal adanya obat-obat atau terapi farmakologis. Obat itu dapat diberikan, ada macam ke-1, ada macam kedua sesuai dengan taraf perkembangan dari demensianya. Apabila terdapat perubahan perilaku atau perubahan kepribadian tertentu, maka kita dapat bekerja sama dengan teman-teman dari ilmu kedokteran jiwa untuk melakukan pengobatan sesuai dengan kebutuhan perubahan perilaku dan atau kepribadian tersebut. Jadi memang selain pengobatan dengan obat, terapi farmakologis, dan termasuk kerjasama dengan berbagai spesialis, maka pengobatan-pengobatan dasar seperti nutrisi yang baik, aktivitas, kemudian dukungan dari keluarga, dari caregiver, dari orang dekat untuk memberikan support psikososial menjadi suatu hal yang penting, dan jangan lupa untuk tetap memberikan stimulasi pada otak. Sebagaimana demensia pada umumnya, ada beberapa faktor risiko yang ternyata berperan untuk terjadinya demensia ini. Misalnya diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian stroke, demikian pula merokok, gagal jantung kronik, gagal ginjal kronik, kadar lemak yang tinggi,
kelebihan berat badan, itu semua bisa merupakan faktor risiko untuk terjadinya demensia. Oleh sebab itu, kalau kita bicara mengenai pencegahannya, maka tentu saja yang terbaik adalah menjaga agar semua faktor risiko tersebut yang tempo-tempo tidak dapat kita hindari, itu terkendali. Misalnya, diabetes mellitus dan hipertensi itu kan dua penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi gula darah dan tekanan darahnya dapat dikendalikan. Oleh itu, kita sangat menganjurkan agar pengendalian kadar gula darah dan pengendalian tekanan darah itu tetap terpelihara. Merokok, itu juga merupakan sesuatu hal yang bisa kita hentikan. Maka pencegahannya adalah ya berhenti merokok sekarang juga. Tidak perlu berhenti merokok secara bertahap. Segera berhenti adalah lebih baik. Mengendalikan penyakit-penyakit yang lain, kadar lemak yang tinggi dalam darah, pengendalian berat badan, juga termasuk langkah-langkah pencegahan yang penting untuk dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya demensia, termasuk demensia Alzheimer. Jadi, demensia Alzheimer itu adalah bagian dari demensia secara keseluruhan yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer, di mana terdapat endapan-endapan protein abnormal yang terdapat di otak. Gejalanya macam-macam, mulai dari gangguan memori segera sampai bisa muncul perubahan perilaku dan perubahan kepribadian. Pengobatan yang dapat diberikan bukan hanya pengobatan farmakologik, tetapi juga stimulasi otak, kemudian mempertahankan kesehatan jasmani melalui kegiatan yang teratur, serta nutrisi yang seimbang, dan jangan lupa dukungan psikososial yang teratur. Demikian pula pencegahan tentu dapat dilakukan dengan mengendalikan semua faktor risiko yang ada, termasuk misalnya yang paling sering adalah kencing manis dan tekanan darah tinggi. Jadi, Sobat Sehat RSCM, bila ada keluarga, teman dekat, atau famili yang memiliki gejala-gejala seperti itu, dapat segera berobat ke dokter spesialis dan dapat berobat ke RSCM tentunya, di mana kami tim akan siap siaga untuk dapat membantu Sobat Sehat RSCM sekalian. Baik, Sobat Sehat RSCM, demikian info sehat dari kami pada kali ini, dan kita akan berjumpa di lain kesempatan.